Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Kali ini teman-teman sedikit berbeda, syuting di outdoor ya, banyak noise di sini, suara motor, suara UFO ya, mau ke daerah Bekasi soalnya ini. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang lagi sakit dengan penyakitnya, yang lagi kerja semakin sukses, yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima universitas yang kalian inginkan. Oke? Hari ini gua akan bahas seputar yang lagi viral tentang Barcelona, yaitu birthday party Lamine Yamal. Wah, apakah Lamine Yamal akan menjadi the next PDD? Waduh. Karena partinya itu melibatkan, gue lupa ya istilahnya, istilah Inggrisnya itu apa, nama pekerjaan profesionalnya apa. Jadi di party tersebut Lamine Yamal itu menyewa secara profesional, gimana ya kata-katanya, orang-orang cebol, orang-orang mini disewa untuk hiburan. Ya jadi di situ ada memang hiburannya, ada agensinya, orang-orang mini menjadi hiburan. Banyak pihak-pihak tapi yang melapor kayak ini melanggar HAM lah, ini diskriminasi lah terhadap disabilitas kayak gitu. Lalu juga ada beberapa perempuan yang speak up tentang Lamine Yamal, yang boleh datang party ke Lamine Yamal hanyalah perempuan yang ukurannya besar gitu. Jadi nanti akan gue bahas itu dilemanya tentang Lamine Yamal. Gue juga akan bahas seputar rumor Barcelona ya, karena Luis Diaz kalau mau Liverpool ini pengen mendatangkan pemain. Ya kalau Liverpool ingin mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid, yang dimana Rodrigo ini belum ada tempat di Real Madrid semenjak ada Mbappe, apalagi Vini main di kiri, di kanan, kadang Valverde maju, ada Huller taruh di situ, bahkan Brahim Diaz bisa di situ, nggak dapat tempat kali ini. Dan ketertarikan Liverpool untuk Rodrigo harus melepas satu pemain. Apakah bisa nih Barcelona masuk Luis Diaz dan ada Marcus Rashford juga di situ. Nah, jadi gue jelasin dulu, ini party tentang si Lamine Yamal. Jadi party tentang Lamine Yamal. Nah, ini kontroversi Lamine Yamal 18 tahun. Ada di situ pengundang-undangan penyandang disabilitas. Jadi Lamine Yamal ini merayakan ulang tahun 13 Juli kemarin Minggu. Temanya ini mafia. Emang lagi gaya-gayaan banget nih orang nih asli. Nah, acara mewah tersebut dihadiri oleh 200 orang. Dan acara tersebut menjadi sorotan ADEE, Asosiasi Penyandang Akondroplasia dan Displasia Skeletal lain ya. Apa sih itu? Apa sih bacanya sih? Skeletal lain. Yang itu yang mengkritik keras karena ada mengundang orang dengan dwarfisme sebagai hiburan, yang tadi gue bilang orang-orang mini. Orang-orang mini maksudnya orang-orang kecil lah. Ya di situ diberitakan ada tindakan yang merendahkan atau mengeksploitasi. Nah, pemerintah Spanyol itu melalui Direktorat Jenderal untuk Disabilitas membuka penyelidikan resmi ya, menilai potensi pelanggaran hukum diskriminatif dengan potensi denda mencapai 1 juta euro. Ya, kira-kira kayak gitu Lamine Yamal. Nah, karena banyak juga ternyata yang bereaksi ya di media sosial, kayak tokoh-tokoh. Itu ada Alvaro Benito dari Cadena SR menyoroti itu dampak exposure besar buat anak muda seperti Lamine Yamal, menyerukan bimbingan yang lebih tegas dari lingkungan Yamal untuk menghindari insiden-insiden semacam ini di masa depan nanti. Banyak juga ya, banyak ranking juga bertebaran di areal BKT, di sebelah sana BKT guys. BKT ada main layangan, gue mau main layangan tadi situ. Ada juga organisasi ya, hak-hak untuk melindungi disabilitas juga ini mengkritik aspek lain cara pemakaian cicas de Imagine berdasarkan penampilan pemberian uang saku yang besar. Jadi di situ juga masih dilema antara profesionalisme sebagai penghibur dan masuk ke areal kemanusiaan gitu. Jadi di situ masih ada perundingan tuh. Kalau pembelaan dari Lamine Yamal atau orang-orang
mininya adalah ya gue kerja memang sebagai pekerja gitu, tapi orang-orang yang di luar itu menganggap mengeksploitasi diskriminasi sebagai mengeksploitasi orang-orang yang cebol-cebol ini. Diksi cebol agak kurang orang mini. Nah, sejauh ini Lamine Yamal nih belum memberikan tanggapan ya, belum memberikan tanggapan. Nah, setelah itu Lamine Yamal juga cuman posting latihan. Di latihan dia posting gitu kan. Jadi kalau menurut gua gini, kalau media ini seneng banget, gua udah yakin media seneng banget. Kalau ada berita-berita bad news kan is a good news. Ya, berita buruk adalah hal yang baik untuk media-media. Enak banget ngegoreng Yamal, jadi spotlight. Yamal ini sekarang pemain dengan gaji terbesar, pendapatan terbesar di Barcelona. Nah, media itu seneng. Kadang hal-hal lurus dipelintir, kadang aktual, kadang akuntabel. Coba ya itu tadi, dikasih bumbu dikit, dikasih judul clickbait, jadi juga butuh engagement. Jadi menurut gue ini Lamine Yamal saat ini di usia 18 ini jadi makanan media banget. Gua bukan orang yang mengutuk attitude Lamine Yamal, mengutuk kesalahan-kesalahan yang Lamine Yamal lakukan. Kenapa? Karena bukan gua membenarkan kalau Lamine Yamal membuat kesalahan, bukan gua membenarkan attitude yang melenceng dari Lamine Yamal. Tapi yang gue sadar adalah Lamine Yamal baru 18 tahun, yang mana manusia nih sampai mati nih menurut standar manusia pada umumnya meninggal di umur berapa sih? 65-an lebih. 65-an lah. Pasti ada dari beberapa tahun dia membuat satu kesalahan, pasti ada. Dan dia harus mendapatkan pelajaran. Kalaupun nanti efeknya Lamine Yamal kayak orang bilang attitude jelek, ada orang bilang star syndrome, ya menurut gue diterima sama Lamine Yamal. Tapi harus ada orang yang ngontrol, orang yang berpower juga untuk mengontrol. Gue nggak tahu, harusnya kalau di lapangan ada Lewandowski, cuma kayaknya jaraknya terlalu tua Lewandowski untuk jadi abang-abangan, jadi om-oman gitu. Harus ada orang kayak Hansi Flick. Karena gue nggak tahu Lamine Yamal punya gak temen yang biasa sharing sama dia didengerin gitu. Jadi gue lebih milih menjadi orang yang bukan mengutuk Lamine Yamal salah bla bla bla, biarin lo kena ankle, ntar juga rusak, ntar juga main lo jelek. Enggak, gue tidak membenarkan kalau ada kesalahan dari Lamine Yamal. Tapi gue orang yang pengen Lamine Yamal tahu setiap manusia punya kesalahan dan setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesalahan. Karena dia bukan cuman pemain Barcelona, dia aset sepak bola. Itu kalau Lamine Yamal, menurut lu gimana? Gue yakin selain fans Barca, selain pecinta bola yang nikmatin seni di dalam sepak bola, itu udah pasti benci sama Lamine Yamal. Apalagi timnya pernah dikalahin, timnya pernah dibantai, apalagi punya pemain favorit terus kalah sama Lamine Yamal, cari skin lain kalah lagi sama Lamine Yamal, gue yakin lu sebel. Tapi ya mumpung nih anak bisa ditolongin, kalau misalkan ada waktu untuk berubah, ya berubah Lamine Yamal. Toh juga dulu kayak Romario, sorry bukan gue ngomongin dan mengeneralisir monyetnya ranking nih. Generalisir semua pemain Brasil. Enggak, Romario pernah izin party ke pelatih. Tapi pelatih bilang saat itu, gue lupa pelatihnya siapa. Boleh lu party, tapi golin dulu. Berapa? 2, digolin 2. Habis itu dia party. Nah, Hansi Flick juga melakukan hal yang sama. Lamine Yamal disuruh datang balik jam 6. Tapi yang telat Hector Ford gitu. Jadi gue agak sedikit menyayangkan kalau ada attitude melenceng. Tapi selagi masih bisa dibenerin, masih bisa diperbaiki, dan dampaknya gak terlalu buruk di lapangan, ya namanya hidup pasti ada salahnya lah orang. Itu menurut gue. Iya gak? Nah, paling kalau dari Barcelona ada rumor transfer tentang si Rooney ya. Rooney itu tadi diposting sama Barca B, tapi dihapus postingannya, diganti ke Barcelona yang utama. Gue nggak tahu ada politik apa di situ. Apakah emang benar Rooney ini diambil untuk memperkuat Barca B, atau dihapus dan diposting di Barcelona utama buat nutup kasus Lamine Yamal? Ya apapun yang terjadi, ya udah itu yang jadi. Tadi gue bilang Barcelona sekarang harus
Araujo bisa nyaris hampir kejual. Barcelona harus butuh wing. Gue ngerasa butuh wing sih. Wing atau fullback kanan. Wing depan. Ya itulah Rafael Leao kayak Luis Diaz kayak. Kalau tadi Rodrigo itu pengen ke Liverpool harus jual pemain ya Diaz lah incar di situ bisa masuk gitu. Lalu juga Ter Stegen ketika dibilang oleh Hansi Flick, ini batu kadang kiper nih. Dibilang sama Hansi Flick, lu nggak bakalan main jadi skuad utama karena ada Johan Garcia, ada Szczęsny, baru Stegen. Ter Stegen marah. Dan marahnya Ter Stegen bukan mau pindah tapi marah dengan lebih yakin bahwa enggak, gue pantas main di tim ini. Wah, ini nih yang harus menjadi introspeksi diri lagi buat Ter Stegen, karena gue ngerasa Ter Stegen bukan kiper jelek gitu. Cuma dia Champions League ready gak? Dia La Liga ready gak? Semua dedikasinya kan udah diterima sama Barcelona. Semua juara juga udah diraih sama Ter Stegen. Nyari apa lagi? Pertanyaannya nyari apa lagi? Itu dia, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Lu legend lah. Lu legend Stegen. Lu bukan kiper jelek, gue gak benci sama lu. Cuma lihat lagi ya, ketika kereta udah cepet jalannya lokomotifnya nih, ya pelatih sebagai lokomotif, gerbong-gerbongnya gerbong baru, lu masih pantas gak ada di gerbong tersebut gitu. Ya kalau lu cinta sama Barcelona, ya lu pikir lagi lah buat main, buat mengambil sikap. Itu aja sih ya dari gua tentang Lamine Yamal. Stance gua adalah stand membela Lamine Yamal, bukan membenarkan perilaku-perilaku yang salah, tapi menyayangkan kalau atlet atau aset seperti Lamine Yamal ini harus tersingkir dengan begitu cepat. Enggak, gua Lamine Yamal ini bakal jadi bintang. Dan Roni tadi setelah di-announce di Juvenil, tapi ternyata di-announce di Barcelona Utama, mungkin bisa juga main sesekali di promosi di Barcelona Utama. Dan ya itu tadi, kalau Rodrigo diincar sama Liverpool, Luis Diaz bisa negosiasi lagi. Ya Rafael Leao entah siapapun, Barcelona butuh back fullback kanan dan wing kiri. Itu aja menurut gue. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Vamos.